saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Kan ibu tadi saya suruh duduk kan? Nggak usah, duduk aja, duduk. Bahasanya gitu. Karena ini manjur, mbak remas. Set, nah. Suami pulang pegang pipinya. Sayang sehat kan? Pura-pura aja sayang sehat. Padahal kami dalam hati kita ngomong, pindahin rekening kamu ya ke rekening saya. Itu pasti pindah, nggak mungkin nggak. Makanya kalau bisa mbak alat kelaminnya diasuransiin. Alat kelaminnya diasuransiin. Ibu kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iya. Hah? Iya. Iya. Kok bisa iya? Sama itu tuh bunda dikasih centong yang pernah ya. Saya pernah dikasih centong. Ya. Tapi sama saya sekarang. Oh ya, centongin. Centongin buat manggil duit. Centongin buat manggil proyek. Centongin buat manggil hajat. Manjur. Jadi mbaknya sekarang tinggal sama mama atau di serumah? Ya. Oh iya. Nah sebelum merit mbaknya tinggal di mana? Saya di Bandung, tapi kerja di Jakarta. Oh iya iya. Pulau Gadung. Iya iya. Sekarang masih kerja apa? Enggak. Nah, saya sih pengennya pindah kerja. Ke? Gitu. Pengen keluar dari kerjaan yang sekarang. Ke? Ya gimana Ke ada daerah yang Jakarta tinggal. Selatan, jadi biar dekat sama rumah. Iya kasihan majikan. Daerah mana? Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumahnya? Bunda? Tanjung Barat. Tanjung Barat. Naik apa jadinya? Kayak kadang-kadang naik KRL, seringnya naik kereta. Naik kereta turunnya di? Di Klender. Oh iya Klender. Iya, transit Manggarai. Jadi apa mungkin. Tapi kan tuh jalur sibuk, keretanya padat. Iya. Jadi kalau pulang tuh udah lelah, jadi apa susah hamil juga karena kelelahan apa jadi suami nyuruh coba istirahat dulu gitu. Cari kerjaan yang lebih dekat gitu. Kenapa harus cari kerjaan? Kalau bisa mah di rumah aja. Kita kalau pagi nih mbak, saya jam 10 udah di Plaza Indonesia, makan di La Moda, itu yang makan udah penuh. Itu kerja apa enggak coba tuh hari Senin, hari Selasa di La Moda. Hari Rebo saya makan lagi di Plaza Indonesia di apa tuh? Steak Black Hangus apa tuh? Penuh juga. Jam 11. Itu orang kerja apa enggak? Besok saya pindah lagi di Senayan City, penuh juga tuh orang. Ya, mendingan gak usah kerja mbak. Ngapain kerja? Enakan, iya duit datang, jadi uang datang, uang ngejar kita, jangan kita ngejar uang. Orang paling goblok kalau kita ngejar uang, harusnya uang ngejar kita. Orang paling goblok kalau kita ngejar proyek ngejar kita. Orang paling goblok kalau kita ngejar order ngejar kita lah. Caranya gimana Pak Ji? Bikin Allah takjub, karena yang bagi-bagi rezeki itu Allah. Nah kita kan nggak pernah bikin Allah takjub. Jam 00 tidur, harusnya bangun dong. Sholat sedekah. Iya, baca Quran kayak Habibi. Kayak orang Yahudi, Habibi aja kalah sama orang Yahudi. Habibi nggak baca Quran, orang Yahudi baca Quran. Habibi nggak mandi, orang Yahudi mandi. Habibi juara 3, Yahudi juara 1, juara 2. Kata Habibi, kok lu bisa juara 1, juara 2, kata orang Yahudi. Gue baca Quran bos. Habibi nggak baca Quran. Gue mandi bos, jam 00 gue mandi. Habibi nggak pernah mandi, dia hanya tahajud. Kita kan nggak, malam nggak mau prihatin. Ya udah hidupnya standar. Udah rumahnya kecil, rumahnya kadang rumahnya di bank, mobilnya cicilan. Janganlah. Kalau nggak sampai baca 12 juz itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting konsisten. Yang penting minimal selembar, yang penting konsisten. Kita ini kadang nggak konsisten. Maksud baca Quran habis subuh, emang ada orang baca Quran habis subuh? Ya nggak bisa lah. Habis subuh ya aktivitas lah. Sarapan pagi, di mana kita sarapan pagi, kan gitu. Atau jalan-jalan kita di Senayan, ya kan, cuci-cuci mata. Ini pagi antri-antri, absen kerja, goblok. Di stasiun. Ya iya, maksudnya jam 6 masuk antri di kereta, padet-padetan, nyari rupiah. Mending gaji gede, paling cuma 10 juta.
Kalau gajinya 100 juta mah nggak apa-apa. Orang gajinya cuma 10 juta antri. Namanya tuh si goblok. Kok si goblok? Ya dia nggak bisa manfaatin situasi dan kondisi dong. Sikonnya gimana? Emang ada contohnya Pak Haji? Maryam, keponakannya Nabi Zakaria, dia nggak kerja di rumah aja. Tapi rezeki ada aja Maryam. Gitu. Namanya Maryam. Bukan Siti Maryam, tapi Maryam. Nggak ada kata Sitinya. Tapi Maryam. Begini. Kita kan enggak. Pagi-pagi udah pakai baju olahraga, senam. Ya ngapain? Nggak level, bos. Pak Haji, kalau misalnya kita masuk itu ya, bisnis yang Shopee itu. Hah? Shopee? Iya, supaya Pertanyaannya Shopee kayak gimana kan saya nggak tahu. Bisnis online. online. Jadi bisa kerja dari rumah, dari mana Ya. aja. Bisa. Mau coba. Tapi kan nggak ada gak yang kaya? Nggak ada yang kaya. Kan itu miliaran bisa bulanan, sebulan itu bisa. Ya karena kan dia di YouTube diliatin. Padahal coba ibu lihat aslinya dulu dong. Namanya YouTube sama TikTok kan kamuflase. Lihat dulu lah. Yang paling enak apa? Baca Quran. Yang udah jelas lah. Nggak bakal ada terkalahkan. Baca Quran jempol 2. Kita kan kalau suruh baca Quran nggak mau. Maunya bisnis. Ntar kalau udah mati di kuburannya disiksa. Baca Qurannya enggak. Aduh. Baca Quran dulu. Nanti rezeki datang sendiri. Rezeki datang sendiri gitu. Karena kan kita udah usianya udah di atas 20 tahun, 30 tahun. Iya. Kalau usia kita masih 18, 19, 20 nggak apa-apa. Usia kita udah hampir 30, bahkan saya udah 55. Enggak lah. Paksain baca Quran. Iya kan. Maksud kita reuni naik Pajero, nggak level lah. Reuni kalau bisa naik Hammer lah. Kalau bisa naik Rubicon. Minimal. Ini reuni naik Pajero, reuni naik Fortuner, Ampret, apaan itu mobil? Mobil yang mewah dong, Hammer. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Apa-apa mikir, apa-apa komen, apa-apa ngeluh, gubrak. Janganlah. Terus apa lagi? Apa lagi? Saya rencana mau bangun kos-kosan Pak Haji di Di? kampung sana Sulawesi. Nanti yang ngontrol siapa? Ada sih saudara di sana. Mau bikin 72 pintu Pak Haji. Ya. 3 lantai. Ada restorannya juga di bawah. Alasannya apa bikin di luar kota? Ya asal saya di sana Pak Haji. Kalau pensiun nanti kan pengen balik ke sana. Oh iya, boleh. Boleh. Terus apa pertanyaannya? Supaya lancar ininya. Supaya ada duitnya. Ibu tinggal bikin tajub Allah ada gak? Kan sekarang yang ngasih rezeki ini siapa? Allah bukan. Allah. Ya udah ibu bikin tajub. Kayak saya nih, bikin tajub Allah dengan ngajarin orang sukses. Bohong saya nggak sukses. Saya ngajarin orang naik mobil Hammer. Bohong saya nggak naik Hammer. Saya ngajarin orang punya Rubicon. Bohong saya nggak punya Rubicon. Saya ngajarin orang bisa punya mobil Jeep Mercy GL 400. Bohong saya nggak punya Jeep Mercy GL 400. Saya ngajarin orang punya Mercy E500. Bohong mobil saya nggak Mercy E500 sedan. Emang mesti begitu. Kita kan enggak. Berusaha nyari proyek. Berusaha nyari orderan. Berusaha nabung. Ya capek lah. Udah. Pokoknya ibu yakin. Pasti bisa. Sambil masak. Sambil goreng. Sambil nyebutin hajat. Pasti punya kontrakan. Pasti punya kontrakan 100 pintu. Pasti punya kontrakan 100 pintu. Karena ucapan adalah doa. Terus jangan pengen tahu dari mana ya. 100 pintunya dari mana ya. Kata Allah, bengkel ketok magic aja cara kerjanya nggak boleh diintip. Mau secara kerja gue lo pengen ngintip dari mana. Ya nggak boleh lah. Udah berbuat aja, berbuat. Coba banyak bengkel ketok magic, mobil. Masukin ke bengkel ketok magic. Emang boleh kita ngintip cara kerjanya? Nggak boleh. Apa katanya bengkel ketok magic? Ibu, mbaknya di luar aja. Nanti kalau udah rapi mobilnya keluar.
Oh iya, kata Allah, tuh bengkel ketok magic gak boleh cara kerja diintip. Masa gue pengen lo intip, dari mana ya? Punya kontrakan 100 pintu. Dari mana ya? Kok dari mana? Ada aja ntar. Jalannya ada aja. Iya, coba ibu punya mobil Pajero. Ibu bawa ke bengkel Mitsubishi Pajero. Apa boleh montirnya kerja ibu tungguin montirnya? Nggak boleh. Ibu suruh nunggu di ruang tunggu. Kecuali ibu masukin ke bengkel abal-abal. Bengkel recehan. Orang kerja boleh ditungguin. Misalkan montir lagi kerja, ibu nungguin boleh. Kenapa? Karena bengkel recehan. Apa tuh bengkel recehan? Kita datang ke orang pinter. Nanti kita dikasih sama dia. Apa namanya tuh? Angan-angan. Nanti kamu bakal ada proyek dari sini, dari sini. Nah, itu bener tuh. Tapi kejadiannya zong. Nggak mungkin. Allah aja yang maha segalanya aja nggak janjiin, dia apalagi janjiin. Kata-kata kan kalau orang pintar begitu. Syaratnya cari ayam bulu terbalik. Cari ini, wiritannya ini, jikirnya ini. Allah aja nggak nyuruh-nyuruh begitu. Nah, jadi mbaknya tinggal apa, ibu tinggal pasti sambil apa Pak Haji? Sambil mandi, sambil masak, sambil numis, sambil nyuci beras, sambil apa aja. Namanya berbuat, dan berbuat. Tapi kan kita kebanyakan berharap. Jadi berharap aja. Berharap di hari tua punya kontrakan. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Janganlah, pasti punya. Pasti punya. Terus apa lagi? Kita pengen umroh, Pak Haji habis. Apa? Saya mau, ya niatnya kalau ada rezeki mau umroh berdua 2027. Ibu tinggal manggil dong. Sambil sehari-hari ibu lagi naik mobil, sambil ibu lagi mau tidur, lagi lep mau tidur, pasti umroh keluarga 2027, pasti umroh keluarga. Sambil ibu tidur, tidur. Nanti pasti umroh. Kan ucapan adalah doa. Kita mah enggak. Tidur menghayal. Enak kali ya kalau umroh sekeluarga kok malah menghayal. Udah belum? Gitu. Jadi ibu jangan takut. Jangan takut. Yang ibu bikin hajatnya lemot karena ibu suka was-was, khawatir, ragu-ragu, takut. Nah, tuh. Was-was, khawatir, takut. Ada lagi? Haji, kan saya berapa kali ya mediasi kayak jual hotel gitu Pak Haji sama teman saya di BLI. Sekarang belum. Nggak mungkin Bu terkabul karena ibu berharap dari mediasi ini dapat fee-nya. Ibu pengen bangun kontrakan. Empret, kata lo, berharap. Janganlah. Saya tidak pernah berharap tamu yang saya ajarin hajatnya cair 10 miliar. Nggak pernah saya berharap. Itu urusan Allah. Yang penting saya ngajarin aja. Ngapain gue berharap? Dari mukanya aja nggak pantas 10 miliar. Isi bensinnya aja masih Pertalite. Isi bensinnya aja masih biosolar. Mana mungkin cair 10 miliar. Jadi yang cair 10 miliar, yang isinya Pertamax turbo dong. Ini isinya Pertalite. Antri, pakai barcode lagi. Aduh, pusing. Belum lagi itu mobil saya cuma listrik Pak. Mobil listrik lagi. Aduh, mobil listrik. Nggak level lah. Nggak level mobil listrik. Pertamax turbo dong. Isi Pertamax turbo, full tank. Tapi mobilnya udah tua Pak, nggak sesuai ininya. Ya makanya jangan berharap. Ibu tuh terlalu banyak berharap. Mediasi berharap goal, mediasi berharap deadline-nya dicepetin, berharap nanti kalau pembayaran fee-nya lumayan buat bikin kontrakan. Empret. Nggak boleh, karena berharap tuh siap-siap kecewa. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Nggak boleh. Orang berharap apa sih Pak Haji? Orang mens
bikin tape. Ada gak orang mens bikin tape? Nggak jadi. Orang mens bikin donat, jadi gak? Nggak jadi. Jadi gak? Nggak bakal jadi. Orang men tuh orang-orang berharap. Makanya dia kalau suruh kerja nggak bisa. Hasilnya nggak ada yang bagus. Bikin tape nggak bakal jadi. Bikin donat ya nggak bakal jadi. Nah, hindarin. Jadi Bu, ayo ada orang jual, ayo semangat aja. Pasti kok, nggak mungkin nggak pasti. Tapi nggak boleh berharap. Udah selesai, udah lupain, udah selesai lupain. Nanti deal. Soalnya kan kata Allah, modal lu keluar modal, mau dapat 10 miliar. Lu ngeluarin duit berapa? Nggak ada. Orang kita cuma modal tenaga doang, modal capek, modal sandal jepit tipis doang kok karena jalan berkilo-kilo. Janganlah. Jadi pasti. Ada lagi? Haji, kalau misalnya ada beberapa orang ya yang menipu kita, Pak Haji. Misalnya ada ya berapa kali lah terjadi waktu itu. Nggak apa-apa Bu. Ibu nggak lihat Presiden Republik Indonesia sekarang udah berapa kali dia kena tipu? Dari tahun 98, dari dia 98 dia kena tipu nggak? Presiden Republik Indonesia yang sekarang ketipu. Sekarang di 2024 jadi presiden nggak? Jadi presiden yang masih ketipu. Tenang aja bos, terus berbuat. Bangkit lagi, kalah, bangkit lagi, kalah, bangkit lagi, kalah, bangkit lagi. Berapa kali dia? 5 kali. Kadang kita baru sekali aja lemes, baru 2 kali udah lemes, baru 3 kali. Kembali uang kita. Nggak usah, ngapain? Kan itu udah ke laut. Nanti Allah ganti. Kayak sekarang kan presiden diganti semua sama Allah. Apa yang dia mau? Ayo, semua diganti. Di recovery namanya. Di recovery sama Allah, di recovery, diganti semuanya. Kalau kita ketipu, alhamdulillah pasti Allah recovery. Ditipu, ada contohnya siapa Pak Haji? Grab motor, Grab mobil, dia udah di order, udah jalan, di cancel. Apa jawabnya dia? Gacor. Udah jalan, cancel, gacor. Akhirnya gacor tuh maksudnya pasti orderannya banyak gitu. Gacor. Ibaratnya lah bahasa anak muda ya. Alhamdulillah dia dapat orderan dari Tangerang ke Bogor. Baru nurunin penumpang dari Bogor ke Jakarta. Baru nurunin penumpang dari Jakarta ke Tangerang. Berapa tuh coba? Udah 500.000, lumayan. Udah 1 juta, lumayan. Jadi diganti. Jadi dia dari Tangerang ke Bogor. Dari Bogor baru nurunin, udah ada yang ngeplay lagi, udah ngirim ke Jakarta. Baru nurunin, udah ada ngeplay lagi ke Tangerang. Kan rumahnya di Tangerang. Makasih Pak Haji, ilmu RDAI. Saya dipaksa untuk legowo. Kalau ibu kan nggak legowo, kayaknya aduh duit boleh ngumpulin ketipu. Kata lo dibiarin aja. Justru lo ketipunya 1 juta, gue mau ganti 1 miliar. Lo ketipunya 1 miliar, gue mau ganti 10 miliar. Karena alasannya lo ketipunya ada angkanya. Contohnya ada Pak Haji, orang Jawa Timur ditipu sama maklar MBG, kena 1 miliar. Karena dia melakukan ilmu RDAI, dia legowo. Akhirnya dipanggil sama MBG pusat. Dapat berapa? 3 dapur MBG. Karena dia ketipu 1 miliar, dia dapat 3 dapur MBG. Sekaligus langsung ngelola 3 dapur MBG. Kemarin dipanggil lagi ke pusat, dia mau dikasih 20 dapur MBG. Ya betul? 20. Karena dia apa? Legowo, nggak mikirin yang 1 miliar. Apa artinya 1 miliar? Orang dari 1 MBG untungnya gede. Kalau kali 23 berapa untungnya? Kaya raya, mumpung presidennya masih ada proyek MBG. Kalau presiden udah enggak, proyek MBG udah enggak ada. Ini kan tergantung presidennya siapa, proyeknya apa, ya kan? Ini malah, aduh, gue ketipu 1 miliar. Goblok.
Kok ngeluh orang bukan duit lu, kan duitnya Allah. Emang duit udah mati. Udah aja legowo, diganti 3 dapur MBG. 3 dapur MBG. Coba bayangin. Jadi maksud saya ibu harus latihan legowo. Ibu legowonya masih kurang dikit. Udah. Beli nasi uduk. Gitu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu masih mikir komen ngeluh. 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 Nggak boleh. Ibu harus jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Apa-apa mesti dijalanin. Apa-apa mesti disyukurin. Apa-apa harus dinikmatin. Kebanyakan tamu RD kan enggak. Hidup nih untuk berharap anaknya dapat kerja di sini, berharap suaminya dapat kerja di sini, berharap suaminya naik pangkat jadi jenderal, sementara pangkatnya sekarang letnan jenderal, berharap suaminya pengen jadi jenderal, gantiin titik-titik. Nggak mungkin. Orang si titik-titiknya sedekahnya luar biasa, bos. Nggak mungkin. Kok gitu? Lah kan sedekahnya di mari titik-titiknya. Pak Haji, ini kan bisa nggak misalnya kalau kita punya keturunan kembar nggak? Aku pengen punya cucu. Kembar lah. Aku pengen punya cucu kembar Pak Haji. Kadang suka ngebayangin. Ada yang kembar 3. Kenapa kamu nggak kembar 3? Ada yang kembar 4. Adanya. Ada lah. Walaupun kamu nggak buka celana, saya udah keker alat kelamin kamu. Alat kelamin kamu tuh double, tau gue lihat double. Alat kelamin kamu tuh double tuh. Ibu kalau nonton YouTube suka senyum-senyum bu. Ah? Apa? YouTube sama TikTok. Iya. Iya kamu ada kembar mbak, tenang aja. Bisa. Bisa. Pak Haji, saya sama suami tuh baru ada rencana, baru kemarin banget ngobrol apa kita perlu ke dokter ya, program. Gak usah, ngapain ada biaya buat ke dokter. Mendingan duitnya bisa buat yang lain. Hujan-hujanan dulu ya. Iya hujan-hujanan dulu aja gratisan. Contohnya apa sih Pak Haji kalau hujan banyak anaknya? Hujan bisa punya anak. Ikan gabus. Danau kering, pas hujan deras ada gabusnya. Kodok. Kecebong, hujan, banyak kecebong, iya betul? Iya. Coba lo lihat hujan, sawah, kasih air yang banyak hujan nih. Kena hujan sawah, banyak apa? Banyak itunya. Apa yang tadi anak yatim cari? Tutut. Tutut, oh iya. Tutut, banyak tutut di sawah. Iya. Coba kalau nggak ada airnya, ada nggak tutut teh? Nggak ada. Tenang aja, yang penting hujan-hujanan, ilmu kearifan lokal aja. Jadi kita ilmu kearifan lokal manjur mbak. Zaman dulu nih anak kecil lari jedotan, jedot, diuyak pakai rambut mamanya, nggak benjol tuh. Iya. Kalau sekarang pakai apa? Trombopop. Iya. Pakai rambut aja diuyak. Pakai rambut kan? Zaman kita kecil, bayi lewat kuburan, bayi lewat pohon bambu rewel, digini sama nenek kita, syup, syup, langsung diem, bayinya diem. Setan aja takut sama ini mbak. Gitu. Makanya kalau kita mau kemana, mau keluar kota, mau naik bus, mau naik apa, biar nggak ada kecelakaan. Mau naik motor, mau naik mobil, biar nggak ada kecelakaan. Remes aja alat kelamin kita, usapin di muka kita. Selamat 9 kali, udah kita naik pesawat, nggak bakal. Kok gitu Pak Haji? Iya kan ini alat kelamin tuh, aduh mbak. Sakral banget. Sakral. 9 kali. Tapi kalau mau sekali aja copot, tempel, celok. Tenang aja Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Bisa, kembar. Udah kelihatan kok kembar. Kalau bisa nih. Kalau bisa langsung besok pas hamil pertama isinya 2 langsung kembar. Kan ini enak. Bunting kedua kembar, jadi udah anak lo 4, lucu-lucu, pakai pita. Iya.
Tuh udah kesabdain kembar gitu. Iya. Gimana pagi biar sehat? Nah, biar sehat kalau udah ML paksain pada saat spermanya mau keluar, mbaknya harus senyum biar anaknya kembar. Jadi kalau mbaknya pas lagi sperma keluar, mbaknya mikirin cicilan, nggak bisa. Senyum dan bukan ketawa ya, senyum. Lo mah mikirin cicilan udah pasti lunas dah, tenang aja. Ketawa aja. Tapi mbaknya bener kalau nonton YouTube saya senyum-senyum. Iya. Ah? Iya. Waktu pas abis dari sini ya, waktu dapet centong itu ya. Ya. Yang bener ini. Dipraktekin lagi bareng-bareng. Tapi Iya. bener sih. Iya benar. Walaupun saya kadang guyon-guyon, benar mbak. Buktinya kan tamu RDI jadi presiden, tamu RDI jadi menteri, tamu RDI jadi kapolda, tamu RDI jadi pangdam, tamu RDI jadi danjen. Walaupun kita ngomongin guyon-guyon, bener, tenang aja. Yang penting apa? Mbaknya berdua sama mama harus legowonya kuat. Legowonya kuat. Kita kan ini legowonya nggak kuat. Kan kita nggak tahu nih terkabulnya jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Jadi kita harus standby. Oh gitu Pak Haji. Lah, pada saat presiden dipilih sama rakyat jadi presiden, kan presiden bilang, kalau gue telepon harus diangkat ya. Kan semua telepon di rumah dimatiin semua, nggak boleh ada yang make. Awas, mau ada telepon dari presiden karena mau jadi menteri kan. Begitu juga kita lagi mau dapat hajat cair 10 miliar, ya nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh gundah, nggak boleh gelisah, nggak boleh murung, nggak boleh sedih. Kita kadang sedih, nggak boleh. Senang, ceria, karena senang rezeki datang, kalau sedih rezeki pergi. Terus apa lagi? Deketin nih ya. Saya mau tanya, saya masih bisa dapat jodoh nggak? Bisa. Apa yang bikin ibu bisa? Karena nenennya bentuknya wow. Ini kalau berdua aja saya ngaceng, karena berbanyak jadi saya ngacengnya langsung letoy. Rajin olahraganya bunda. Iya, nenennya luar biasa. Nenen. Kadang ini kita makan nih, taruhlah kita makan di Pondok Indah Mall 3. Di restoran baru masuk ada sebelah kiri tuh restoran Taiwan tuh yang enak bener. Nah ya ikan kerapu apa tuh enak. Itu kalau kita makan berdua sama bunda nih makan, itu saya nggak makan, cuma lihat nenennya bunda. Nenen. Makanya saya nggak cocok kalau makan sama bunda depan-depan, mesti kanan kiri. Karena kalau depan-depan saya nggak makan. Bunda udah habis porsi, saya masih lihat nenen. Apa yang ini? Kalau supaya jodohnya cepet? Banyak. Iya. Kurangin cerewetnya. Kurangin komennya. Kurangin ngeluhnya. Kurangin sedihnya. Jadi yang keluar dari mulut dikeluarin. Kalau bisa bunda di plakban, di plester. Gitu. Nanti kalau udah mau dikelamar baru plasternya dibuka. Gitu. Dia tuh nggak tahan mulutnya. Jadi kalau di rumah gatal kalau nggak ngomong. Coba Bun. Di rumah jangan ngobrol, jangan komen Bun. Lihat apa aja misalkan cucian kotor, ada yang berantakan atau apa atau misalkan. Coba jangan Bun. Gitu. Ada pembantu di rumah. Iya, tapi bunda nggak boleh komen. Kalau dari ujung pala sampai ujung kaki bunda nilai yang paling tinggi kan 100, bunda 101. Merek hotel 101, merek hotel. Di atas 100 lebih satu. Oh, komennya yang lebih. Iya. Ketebak sama mantu. Ketebak sama mantu. Oh iya, saya kan punya restoran Pak Haji Di? yang Ampera. Oh iya, jualannya apa? Sop kondro bakar. Sop kondro bakar. Ya. Ampera lurus aja. Sebelah kiri tuh yang dekat BRI atau dekat apa tuh? Depan Starbucks. Oh depan Starbucks. Sebelahnya Harvest. Harvest.
Toko roti, Betul. toko kue. Iya. Oh iya. Apa Pak Haji mampir sana ya Pak Haji? Kemarin saya dari situ. Masa sih? Iya. Tadi saya dari situ. Enggak dari lewat situ lewat. Lewat doang. Nanti saya. Sop Kondro. Sop kondro. Sop kondro bakar. Sop Kondro bakar. Ya. Ampera. Terus ini supaya ramai pembeli. Kenapa? Supaya ramai pembelinya. Mbaknya harus panggil. Di Ampera coba Mbak, rumah makan baru Steak Grill Garden. Nah, ini nggak jauh dari situ. Oh iya. Nah, saya beli dari situ kemarin Steak Grill Garden. Oh iya iya. Steak Grill Garden. Gardennya ya. Hah? Cigri. Ya, yang garden. Garden yang di lantai 2. Ya, betul. Itu yang makan banyaknya luar biasa. Dan yang makan rata-rata usia 50 tahun ke atas. Nggak ada anak muda-muda. Ramenya luar biasa. Apa yang dilakukan sama dia? Ya itu tadi Mbak. Yakin pasti. Yakin. Banyak ibu yang harus yakin. Pasti. Itu kan restoran baru. Iya betul. Betul. Garden. Makanan Sunda. Gurame bakar. Gurame ini. Sambelnya banyak, Pak. Sambelnya banyak. Mau apa aja ngambil sendiri. Iya benar. Ngambil sendiri. Pastinya. Iya, saya dari situ kemarin. Nanti mampir ya Pak Haji ke Pastilah. Sop, itu sederetan sama itu apa seberang samping tempat padel yang baru. Ada padel baru Pak Haji. apa dia baru? Persis ya. Sebelahnya persis. Udah berapa tahun buka di situ? Belum 2 tahun. Setahun. Tadinya sih ada sebelumnya, tapi pas saya di situ ya ganti owner doang, tapi ganti menu juga ini juga. Tapi sama-sama khas Makassar. Oh iya. Ya. Biasanya sop Kondro makannya di Kelapa Gading. Enakan punya saya Pak. Iya, makanya besok ya. Ya, Saya- siap. Datang ya. Ya. Pak. Namanya apa restoran? Doain di sana Pak, di Mucak di sana. Gampang, ntar kan saya ngomong-ngomong di YouTube kan followernya banyak ya. Iya. Banyak. Sop. Saya makan bakmi Yunus. Kemarin semua yang makan di situ kenal saya. Saya nggak makan yang ada salaman semua. Belum makan lagi. Bakmi Yunus, Pasar Tebet. Ya. Itu kemarin kita di situ. Bukannya makan jadi buka praktek di situ. Iya. Ntar saya buka praktek aja di rumah makan sop Kondro bakar. Boleh, betul. Itu ya makanan banyak tuh. Boleh Pak Haji, siap. Sop kondro bakar Haja Suhena ada ini. Sop Kondro bakar Haja Suhena. Haja Suhenan. Suhainan. Ya. Iya. Oh iya, Haji Suhainan. Iya betul. Ya udah, deket padel. Ya. Iya, sebelahnya padel. Ya nanti saya umumin privat di sop Kondro bakar Haji. Siap. Nah nanti kan orang pada ngumpul di situ. Ayo ditunggu Pak Haji. Nah jadi yang nunggu di situ siapa? Ibu apa karyawan? Ada karyawannya. Oh ibu nggak di situ. Enggak. Oh ibu di rumah. Saya di kantor. Oh di kantor. Malam baru ke resto. Apa? Pulang kantor Kadang baru kalau mampir. weekend kita ada di resto. Ya kecuali Sabtu Minggu Pak. Oh Sabtu Minggu. Kita di Iya. resto. Cuma masih tradisional ininya, konvensional. Restorannya bukan yang ber-AC kayak gini. Oh. Masaknya masih ya namanya dibakar pakai Tradisional. Arang arang. Batok Betul. kelapa. atau kelapa? Enak pokoknya. Pokoknya asli. Pak. Ya Itu udah. makanan. Besok. Kemarin saya dari sana. Kemarin dari Steak Grill Garden. Kemarin hari Sabtu ya? Ya. Ini hari Sabtu. Ini sekarang hari Sabtu. Oh, Kemarin hari Kamis, Jumat. Ya. Pas ya. Sana saya. Boleh Pak Haji ya? Boleh. Sabtu Minggu. Saya kalau makanan berburu. Nah, Hobi. Itu ada Pak Haji. ini yang diikuti lagi kameramennya. Iya. Makan, senang saya. Buat tamu. Tamu yang makan gratis, saya yang bayar. Total, saya yang bayar. Hotel Alana tuh kita sekali makan aja bisa 47 juta. Tamu saya traktir makan ya. Saya tinggal bayar. Seneng lah. Nyenengin orang. Kan kalau kita nyenengin hamba Allah, pasti Allah nyenengin kita. Gitu. Tinggal ibu nggak boleh berharap. Iya, betul. Sekarang mama usia berapa? Ibu usia berapa? Saya 57. 57. Berarti lahir tahun 69. 69. Kita sama seumuran, Pak. Iya, saya 70. Lebih muda Pak Haji daripada Iya, berarti suhu ya. Figur suami umur berapa kira-kira? ya Lagi
Dekat. 90 tahun? Jangan. Jangan. 90 tahun. Tapi kan dia warisannya banyak. Jangan. Duitnya triliunan. Buat apa juga kalau Jadi duit nggak berharga dong. yang inilah, yang sehat, yang 18 tahun. jangan juga. Oh jangan. Ya, 27 tahun. 37 tahun. Enggak, masih muda-mudaan. 47 tahun. Nah, pas. Kubrak. Jadi kuncinya jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh berpikir bisa gak ya ini sop kondro bakar buka cabang. Nah, nggak boleh, udah pasti buka cabang. Amin. Tapi kalau kita bisa gak ya saya buka cabang lagi di BSD, buka cabang lagi di Depok, buka cabang lagi di Selatan, di Ben Hill, nggak boleh. Orang udah pasti buka kok. Udah pasti buka. Udah pasti buka. Pengen saya lagi itu mah kok nggak tahu kapan bulan nggak ini belum terbuka ini di jalan. Udah rencana ya. Rencana doang. Pokoknya iya boleh rencana, tapi nggak boleh diinget-inget terus. Ya. Nggak boleh. Tadi saya nggak mimpi loh Bu, di Pondok Indah Mall 3 kita makan di restoran Thailand. Nggak mimpi makan ikan tadi. Kerapu makan ikan, nggak mimpi. Masuk aja saya cari Saya saya. juga pagi ada ikan bakar Hmm. yang tapaduli. Nah. Wow, enak banget itu pagi. Boleh, Nek. Maka besok Ikan bakarnya enak mantap. boleh. Nanti kita privat di sana. Ya. Ntar yang bayar saya. Tinggal makan aja. Pagi kapan pagi dalam minggu ini? Jangan, minggu ini kan besok kita jadwalnya ke Hotel Dharma Wangsa. Oh iya, nggak jauh dari sini. Ya, Dari kemana? selama seminggu. Bisa. Selama seminggu besok kita privat di sana. Ya, Ada privat juga. ya, khusus. Khusus ya. Pagi kita di Hotel Borobudur sarapan, siang kita di sana. Gitu. Nggak apa-apa, seneng aja. Makanya saya mau mbaknya nggak usah kerja, mama juga nggak usah kerja. Duit ngejar kita, Kita bangun. duit ngejar kita. Kalau kita ngejar duit, aduh. Investasinya kemana-mana, duit keluar. Janganlah. Duit ngejar kita, 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 gitu. Saya dulu tidak bermimpi piara kuda. Kuda piara saja. Selama 15 tahun. Baru sekarang kita baru bertanding kuda. Besok kita lomba internasional kuda. Kita baru masukin kuda dari Belanda. Masukin kuda dari Belanda, 6 ekor. Pesawatnya tiketnya mau tahu? 300 juta, 1 ekor. Handling fee-nya per ekor 75 juta. Sekarang lagi di karantina di Bandara Soekarno-Hatta. 4 ekor. Besok buat lomba internasional. Lombanya di mana? Anantia. Nabila Sakib. Artis. Kuda-kuda impor semua. Womlat, WB semua. Tingginya 1,7. Katanya si Bolong mati ya? Iya, baru meninggal kemarin. Oh, meninggal, kasihan. Baru aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting ya. Emang udah tua kan usianya. Lebih tua dia dari kita kali. Oh, Lebih tua dia. udah 100 tahun. Enggak sampai. Mungkin 60 lah ya. 60. Yang penting ibu umurnya harus panjang, umurnya 100 tahun. Anak-anak. Kita sehat terus. Haji gimana caranya? Nenennya diolah. Nenennya ibu tuh bohai. Acik. Kalau mandi digituin, Pak? Iya. Oh. Biar sehat. Karena kan sentralnya di sini. Oh. Senam. Pagi bangun tidur. Bangun tidur. Donol itu kita Ya. Cuman 9 kali doang kok. 9 kali. Sehat. hanya sehat-sehat terus. Sehat terus. Saya hobinya kalau di mobil pasti istri saya bilang, "Papa senam mobil." Oh iya senam. Sampai mobilnya goyang-goyang.
Padahal tuh di jalan tol. Kata supir saya, Pak lagi gempa. Nggak ada. Orang ini nenek lagi bergerak. Bahagia terus, senang, happy terus ya, Pak. Ya iyalah. Happy harus apa ya? Itu wajib. Iya, katanya duit itu mendekat ketika Orang senang. bahagia. Gimana Pak Haji cara bahagia? Bawa dia ke toko emas. Itu. Ini kan enggak. Gak ada yang bawa. Lewat di jalan, lewat di depan toko emas. Kok bawalah. Kamu ulang tahun, bawalah ke toko emas. Bawa, lihat mau berapa beli. Seneng dia. Kalau dikasih duit doang suruh beli emas nggak bakal seneng lah. Bawa ke toko emas, bawa ke restoran mahal, ajak. Bawa ke Pondok Indah Mall 3. Wow, romantis, ya kan? Disuapin makannya, ya kan? Pas makan bukan dimakan makanannya, malah sendoknya. Terus Semangat. saking semangatnya sama pasangannya. Terus apa lagi? Waktu privat waktu itu Pak Haji, saya ingat waktu saya bilang saya pengen punya toko berlian. Adanya saya cuma restoran, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kalau bisa ibu punya pabrik berlian. Wih, ya. Ada. Kan kuda kita dititipin di pemilik pabrik berlian. Almor, pabrik berlian, namanya Almor. Kan dia punya stable, namanya stable Almor ya. Di puncak ya. Kuda saya titip di sana. Dia punya kuda 25 ekor. Kuda kita ada 1. Besok kuda saya yang 4 masuk ke Anantia karena kan mau lomba internasional. Nanti setelah itu masuk ke sana ke Boleh Almor. dong kita nonton Pak Haji. Boleh lah. Boleh. Kapan ada ini? Tadi kabarin. Bulan ini, bulan Mei, besok. Bulan Mei. Tanggal 5 apa tanggal 6 gitu. Masuknya pakai karcis. Enggak lah. Oh, iya. Enggak. Itu kan yang datang nggak ada yang naik Grab. Semua naik mobil mewah. Kita mobil listrik. Nggak ada orang pakai mobil listrik. Penontonnya nggak ada naik mobil listrik. Semua mobilnya pakai Pertamax turbo semua. Orang mobil saya aja yang buat narik kuda aja, Pak nariknya pakai mobilnya Triton, ya. Triton ya, 2 biji ya, sama D-Max. Kita bawa float 4 besok. Tritonnya 2, D-Max 1, Mitsubishi 1. Kita Mungkin nanti nular. pastilah kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya lah. Kalau gurunya sukses, anaknya harus sukses. Muridnya. Besok saya naik Hummer nonton. Hummer saya warnanya putih. Triton saya putih dua-duanya. D-Max saya warnanya silver. Triton putih ya? Putih, Triton. Mitsubishi. 4x4 yang buat narik float. Float kita impor. Float kita impor dari Belanda floatnya. Yang buat nariknya mobil Triton 4x4 sama D-Max. Floatnya kita impor dari Belanda. Tapi tanggalnya belum tahu ya Pak Haji. Tanggal 5 apa tanggal berapa sih tanggal merahnya? Mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 5 sampai tanggal 5 hari ya. 10. Itu mulai jam berapa Pak Haji? Dari pagi Jam 8. jam 8 udah mulai ya. Sampai jam? Mbak, yang nonton aja mobilnya parkirnya lu. Mobil lo apa kemarin Pak nonton? Avanza. Dapetnya di mana? Jauh. Soalnya seberang. Oh, gimana apalagi listrik ya? Iya. Yang masuk tuh mobil-mobil mewah semua. Iya, berarti bukan kelas kita dong. Bukan kelas kita. Jeep Mercy GL 400. Jeep Mercy E500. Makanya kata anak saya, Papa ini olahraga bergengsi. Ya iyalah, kudanya aja harganya 1,5, 2,5, 3 M kan kudanya satunya. Kuda-kuda dari Belanda, dari Jerman yang tinggi-tinggi 1,8. Tinggi 1,8, besar-besar. Beda sama pacuan kuda. Kalau pacuan kuda kan orang-orang bawah juga nonton. Kalau yang namanya dressing, jumping, menengah ke atas semua, nggak ada menengah ke bawah. Olahraga bergengsi lah. Tapi ya memang harus begitu. Biar kita pertemanannya bergengsi. Ini pertemanannya adu jangkrik. Adu jangkrik. Krik 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 krik. Ikan cupang. Aduh, ikan cupang. Lomba
adu cupang. Nggak level lah. Jadi nomor satu mbaknya harus bermimpi. Kok gitu Pak Haji? Iya. Karena orang ini, Pak Haji, saya pasti punya rumah mewah. Ya lo ngontrak dulu dong di Menteng. Lo ngontraknya aja nggak di Menteng, gimana lo punya rumah di Menteng? Lo nyoba dulu dong belanja di Indomaret, di Alfamaret yang belanjanya nggak nawar. Lo belanjanya juga di toko-toko kaki lima. Lo dong coba di Indomaret, di Alfamaret latihan nggak nawar. Nanti baru menengah-menengah lo belanja di Kemcik, di Kemang, Bob Sadino, di Kemcik. Baru lo kaget. Apalagi mau lebaran lo, rendang berapa, lontong berapa harganya. Ya kan kita mau lebaran nih besok pagi. Nih kita nih hari ini belanja untuk persiapan makan lebaran. Lo coba beli di Kemcik tuh, lontong berapa harga segini lontong. Di tempat lain 2.000, di Solo berapa ya? Bisa 30.000. Lontong 30. Tapi yang beli habis. Rendang habis. Nasi ayam gulai habis. Emang udah kita levelnya ke sono lah. Ya kan? Makanya kata supir saya, Pak, Pertamax Turbo Bapak udah dengar belum? Tadi isinya berapa? 2.600.000 full tank. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya ngisi nggak sampai segitu, Mbak, karena naik kan jebrot keluar. 5 hari yang lalu. Ya udah. Cuman kan kalau orang rumah supir-supir kaget. Pajero yang biasa ngisinya cuma 800 full tank, sekarang jadi 1.800.000, 1.600.000 Pajero. Nggak apa-apa, tenang aja bos. Yang penting kan duitnya ada. Kecuali kalau harga solar naik. Pagi nanti saya minta pas uang bibit dong. Buat apa? Buat mangkuk juga, saya juga. Nggak usah pakai uang bibit. Yang penting ibu harus legowo. Nggak usah pakai bibit. Ibu tuh neneknya kan udah buat manggil rezeki tuh ibu tinggal gini bu, sini itu datang tuh bu ratusan juta. Ibu tinggal kalau bangun tidur mainin nenen, sini ketawa beneran, saya nggak bohong bu. Orang miara tuyul hobinya tuyul apa bu? Hobinya tuyul apa? Nenen. Tuyul tuh hobinya nenen. Makanya orang yang miara tuyul biasanya istrinya badannya kurus krempeng, tapi kaya raya luar biasa. Tuyul tuh hobinya nenen. Jadi ibu paksain kalau bangun tidur nggak boleh pakai BH ya. Pas bangun nenennya dimainin sambil ibu, sini. Tuyul kan nempel kan. Enggak lah. Yang datang sih duit lah. Duitnya, ibu jangan bayangin tuyulnya. Kan kita nggak ada transaksi jual beli tuyul ya, nggak ada. Jadi ibu panggil neneknya 9 kali doang. Sini datang bu. Apalagi ibu dilahirin dari ibu kandungnya ibu, seorang wanita yang neneknya wow, luar biasa. Nggak semua orang punya bu, nggak semua orang punya. Nah nanti ibu tinggal panggil. Bener Pak Haji? Bener, saya nggak bohong. Ciri-cirinya apa Pak Haji kalau rezeki datang pas saya goyang-goyang nenek saya? Itu bingkai langsung goyang-goyang juga. Gempa. Setuju Kak, gempa ya. Ada lagi? Kakak apa? Bantuin mama mau nanya apa? Mama apa? Mau nanya apa? Bantuin kakak. Kok ibu mau sih peripat lagi? Gimana ceritanya? Kan udah terkabul anaknya bisa merit. Kangen sama anak-anak. Oh udah ketemu anak? Tadi sore? Iya. Oh iya. Lucu sih ya anak-anaknya ya. Kangen banget Ustaz. Kenapa gak ikut tahajud malam Jumat? Kalau malam Jumat kan anak yatim banyak yang tahajud 100 malam Jumat. Jumat. Atau sedekah subuh. Kan ada nama-nama itu kalau dibacain orang sedekah subuh. Ada presiden, ada menteri, ada kapolda, ada pangdam, ada dirut, ada komut, kan dibaca satu-satu. Yang pada sedekah subuh. Ya di grup. Kan ada kan sedekah subuh. Makanya hampir 100% tamu RBA yang sedekah subuh ini nggak bolong. Sedekah Jumat barokahnya nggak bolong. Rata-rata hidupnya begini tuh.
Harusnya begini kan, tapi dia begini tuh. Nggak ada aja rezekinya. Paksain Mbak, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Pak Haji, buktinya apa sih kalau sedekah Jumat barokah nggak bolong? Mbaknya lihat ya yang punya Best Corporation, PT Best Corporation. Yes, oh iya. Itu hobinya dia kalau Jumat motong kambing. Potong kambing ya. 2 ekor. Kalau RBI enggak, di atasnya dia motong sapi yang bobotnya 1 ton. Tapi patungan. Kalau dia kan motong pribadi, kalau kita patungan. Coba yang punya Best Corporation, perusahaannya gede, mobil sportnya banyak, tajir. Karena dia tiap Jumat motong kambing. Dagingnya padahal dibagiin jamaahnya loh, makan. Kalau kita kan dibagiin anak yatim, lebih berkah kita. Iya, betul. Tapi kan kita kalau sedekah Jumat barokah mikir, tapi giliran ketipu nggak mikir, ya kan? Aduh, salah investasi. Lalu tadi 1 juta aja berat kok, sedekah Jumat aja berat. Janganlah maksa. Tiap Jumat paksa, apalagi kita punya usaha, apalagi kita punya bisnis. Paksa sedekah Jumat barokah. Potong sapi 1 juta paksa. Paksa. Saya juga maksa. Pokoknya saya bilang, ada tamu gak ada tamu, potong sapi. Anak yatimnya lagi pada diundang kemana-mana, potong sapi. Ada tamu gak ada tamu, bagiin beras ke anak yatim. Ada tamu gak ada tamu, bagiin daging buat anak yatim. Ada tamu gak ada tamu, santun anak yatim gak boleh libur. Tapi rezeki lumayan, Mbak. Yang tadinya kita nggak ada kendaraan, sekarang udah naik Hummer, Rubicon, Jeep Mercy GL 400, Dodge Journey 3600 cc, Mercy E500. Fire saya 2, Mbak. Alphard saya 2, jadi kita punya 4. Sampai ada 20-an ya, ada Pak Haji 20 mobil kayaknya. Itu coba berapa? 100. Oh, 100. Banyak nggak lihat di bawah? Oh. Truk-truk yang banyak tuh. Oh, yang di rumah pribadi ya, Iya. 20-an. Jadi mbaknya harus yakin dulu. Kita kan kadang gini, bisa gak ya? Kok bisa gak ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Mbak belum lihat ke atas, udah naik ke atas. Lihat kuda saya yang kecil gini. Ada 18. Kuda poni dari Belanda. Iya, lucunya. Lucu. Ini sebelah mana Pak Ji? Ada di samping kandangnya bolong. Oh di atas ya. Di atas. Kuda segini. Lucu. Kamu bukan di atas yang Oh iya. Oke? Ya. Sip, terkabul. Amin. Alhamdulillah. Sip, terima kasih. Makasih banyak, Pasti punya Pak Ji. cabang. Sayang mama, pasti hamil.